Selamat datang kembali. Nah, hari ini kita mau coba kupas tuntas nih hasil sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan B3, bahan berbahaya dan beracun. Sumbernya lumayan lengkap ya, mulai dari paparan soal konvensi internasional, terus gimana kebijakan nasional kita, peran pembenda, sampai ke studi kasus pengelolaan B3 spesifik kayak PCBs oleh industri besar kayak PLN dan Pertamina. Betul. Banyak banget ya kemarin materinya. Iya, misi kita sekarang gimana caranya menyaring inti paling penting dari semua itu. Intinya, gimana sih Indonesia ini merancang dan melaksanakan strategi pengelolaan B3? Krusial banget kan ini buat kesehatan kita, buat lingkungan juga. Oke, mari kita bedah pelan-pelan. Siap. Mulai dari mana nih enaknya? Kita mulai dari akarnya dulu kali ya. Fondasinya, komitmen global. Ada konvensi-konvensi penting itu kan, Rotterdam, Stockholm, Minamata, Basel. Ini bukan cuma dokumen di atas kertas aja kan? Jelas bukan. Ini tuh Multilateral Environmental Agreements, MEAs. Jadi perjanjian lingkungan hidup yang sifatnya multilateral dan mengikat secara hukum. Tujuannya yaitu melindungi kesehatan manusia sama lingkungan dari B3. Soalnya dampak B3 ini kan bisa nyebrang batas negara. Oke, mengikat ya. Iya. Dan Indonesia kan sudah meratifikasi beberapa yang kunci. Ada UU-nya sendiri untuk Rotterdam, Stockholm, Minamata. Nah, ini otomatis jadi dasar hukum nasional kita. Tentunya, implementasinya harus sejalan juga sama konstitusi kita, UUD 1945. Nah, itu dia. Dari komitmen global tadi, gimana penerapannya di Indonesia? Paparan kemarin kan fokus banget ke dua jenis B3 spesifik, merkuri sama PCBs. Kita coba bahas merkuri dulu ya. Boleh. Untuk merkuri, kita punya Prepres 21 tahun 2019. Isinya tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri atau RAN PPM. RAN PPM, oke. Fokusnya jelas di 4 sektor utama. Manufaktur, energi, terus pertambangan emas skala kecil atau PESK, sama kesehatan. Nah, implementasi di lapangannya itu nanti sangat bergantung sama Rencana Aksi Daerah, RAD PPM. Tapi data terakhir kemarin per Desember 2024 itu kok kayaknya masih sedikit ya yang menetapkan RAD PPM. Baru 15 provinsi sama 13 kabupaten kota gitu. Ini kenapa ya kira-kira? Agak lambat ya kelihatannya. Nah, ini deh nih tantangannya. Penyusunan RAD PPM ini memang perlu percepatan. Kenapa lambat? Mungkin kombinasi ya. Bisa jadi soal sumber daya di daerah, koordinasi antar dinas terkait, atau mungkin gimana ya? Sinkronisasi dengan dokumen perencanaan daerah lainnya. Jadi peran Pemda penting banget di sini ya. Gubernur, bupati, wali kota gitu. Vital, sangat vital. Makanya dukungan dari Kemendagri juga penting banget buat memastikan RAD PPM ini nyambung sinkron lah sama RPJMD dan RKPD masing-masing daerah. Koordinasi sama kemauan politik di daerah itu jadi kunci banget. Oke, paham soal merkuri. Sekarang kita geser ke PCBs. Polychlorinated biphenyls. Ini kan diatur di Konvensi Stockholm juga, terus ada Permen LHK 29 tahun 2020 yang lebih detail ya. Betul. Tenggat waktunya ini kedengerannya kok mepet banget ya. Banget, sangat jelas dan mendesak. Jadi semua identifikasi dan penghentian penggunaan peralatan yang mengandung PCBs itu paling lambat akhir 2025 harus sudah stop pakai. 2025, oke. Terus limbahnya? Nah, limbahnya itu harus dikelola secara ramah lingkungan, paling lambat akhir 2028. Jadi waktunya tinggal sedikit lagi nih. Udah nggak bisa ditawar-tawar lagi deadline-nya. Wah, lumayan ngejar waktu ya. Prosesnya juga disebut detail banget kemarin. Mulai dari identifikasi, ada cek visual, ada uji cepat, ada uji lab, terus dilabelin, disimpan dulu mungkin ya, baru diolah. Iya, prosesnya runut. Identifikasi itu krusial di awal. Nggak cukup visual kadang. Perlu uji cepat atau bahkan lab buat mastiin. Terus pelabelan yang benar, penyimpanan sementara yang sesuai standar, baru pengolahan limbahnya. Bisa termal, dibakar gitu ya, atau non-termal kayak deklorinasi atau dekontaminasi. Dan ini serius ya, soalnya masuk penilaian proper juga kan? Bener banget. Jadi ada insentif juga buat industri biar patuh. Nah, ngomongin industri. Gimana cerita dari pemain besar kayak PLN? Inventaris trafo mereka kan, wah, ratusan ribu unit gitu. Gimana mereka ngadepin deadline PCBs ini? Skalanya memang masif ya buat PLN.
Tapi mereka punya roadmap yang jelas untuk 2024 sampai 2028. Kemarin dipaparin, uji visual itu udah 100% katanya. Sekarang lagi ngebut uji lab. Targetnya 40% pengelolaan limbah PCBs di 2025. Ini komitmen yang patut dicatat sih. Lumayan ambisius ya, target 40% di 2025. Oke, selain PLN, ada juga Pertamina Hulu Rokan yang disebut. Yang menarik, mereka pakai database internal, PIDOT, buat inventarisasi awal. Itu kayaknya langkah cerdas ya, pakai data yang udah ada. Ya, itu efisien banget buat mulai. Nggak mulai dari nol banget gitu kan. Tapi tantangan mereka beda lagi. Area operasinya kan luas banget tuh di Rokan. Oh ya, bener juga. Mereka juga cerita soal pengembangan kapasitas lab internal, jadi bisa uji sendiri sebagian. Terus prosedur buat angkut dan olah limbah PCBs-nya juga ketat, pakai pihak ketiga yang punya izin. Salah satunya ya PT PPLI itu. Nah, peran pihak ketiga kayak PT PPLI ini jadi penting banget dong ya, semacam solusi satu atap gitu, dari identifikasi sampai pengolahan akhir. Betul, ekosistem pengelolaannya butuh semua pihak memang. Mulai dari penghasil limbahnya, terus transporter, sampai pengolah akhir yang berizin. Secara global juga ada upaya sinergi kan, kayak sekretariat bersama buat konvensi Basel, Rotterdam, Stockholm, biar lebih efisien kerjanya. Tapi kalau ditarik ke level nasional, tantangan klasiknya apa nih? Masih soal duit dan koordinasi antar lembaga gitu ya? Kayaknya itu masih jadi PR besar ya. Keterbatasan sumber daya, baik anggaran maupun SDM, itu satu hal. Tapi yang seringkali lebih pelik itu sinkronisasi. Sinkronisasi antar kementerian lembaga di pusat, terus antara pusat dan daerah. Ini butuh kerja keras terus-menerus. Oke, jadi kalau kita coba rangkum nih ya, Indonesia ini sebenarnya punya strategi pengelolaan B3 yang cukup berlapis. Ada komitmen global sebagai payung hukum, terus diturunin jadi aturan nasional yang spesifik, ada peran Pemda yang vital di daerah, sampai partisipasi aktif dari industri. Fokus ke Merkuri dan PCBS ini nunjukin prioritasnya jelas. Iya, kerangkanya udah ada, aturannya lumayan lengkap. Nah, ini mungkin yang bikin kita mikir lebih jauh ya. Kalau kita lihat deadline PCBs 2028 yang makin dekat, terus target Merkuri yang juga ambisius, tantangan terbesarnya itu mungkin bukan lagi di ada atau enggaknya aturan atau teknologi, tapi lebih ke soal kecepatan dan sinkronisasi total dalam implementasinya. Kecepatan dan sinkronisasi ya? Iya, di semua level, dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai pelaku industri di lokasi yang mungkin jauh atau terpencil sekalipun. Ini benar-benar kayak lomba lari lawan waktu yang butuh orkestrasi yang, ya, sempurna lah kalau bisa. Semua harus gerak bareng dan cepat. Menarik. Sebuah pertanyaan mungkin untuk Anda renungkan juga di rumah. Dengan semua kerangka kerja dan target yang sudah ditetapkan ini, seberapa siap sih sebenarnya semua elemen bangsa ini, dari pemerintah sampai industri dan masyarakat, untuk benar-benar lari bareng mencapai target Indonesia bebas B3 sesuai jadwal? Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan.